Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 19 NIM 193 104 1070. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang tes standar dan tes buatan guru. Pengertian tes standar. Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Tes standar adalah suatu tes yang memenuhi suatu persyaratan validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan lainnya. Tes standar umumnya dibuat oleh suatu tim atau guru ahli psikologi dan ahli bidang studi yang sebelum diteskan atau diuji dahulu validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan daya bedanya. Penyusunan tes standar selalu mengusahakan agar sistem scoringnya sangat objektif sehingga dapat diperoleh reliabilitas yang sangat tinggi. Apabila mungkin dilakukan oleh mesin, hal ini tidak berarti bahwa bentuk tes standar selalu pilihan ganda. Pengertian tes buatan guru. Adapun pengertian tes buatan guru ialah suatu tes yang tidak terlalu penting dipersoalkan validitas, reliabilitas, dan lazimnya disusun oleh guru tanpa bantuan para ahli di bidang tes. Adapun perbedaan tes standar dan tes buatan guru. Tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah di seluruh negara. Yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Yang ketiga, disusun dengan kelengkapan staf profesor, pembahas, editor, dan butir tes. Yang keempat yaitu menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout, analisis dan direvisi menjadi sebuah tes. Yang kelima yaitu mempunyai reliabilitas yang tinggi. Yang keenam yaitu dimungkinkan menggunakan norma atau seluruh negara. Sedangkan tes buatan guru yang pertama yaitu didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. 2. Dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis dan direvisi. Dan yang kelima, mempunyai reliabilitas yang sedang atau rendah. Dan yang terakhir yaitu norma kelompok terbatas kelas tertentu. Kegunaan tes standar dan tes buatan guru. Kegunaan tes standar yaitu 1. Membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga, membandingkan prestasi siswa antar berbagai sekolah atau kelas. Keempat, mempelajari perkembangan siswa suatu periode dalam waktu tertentu. Sedangkan kegunaan tes buatan guru, yang pertama untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu tes. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru berguna untuk yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Yang kedua, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan. Dan yang keempat, memilih siswa untuk program-program khusus. Adapun kelengkapan tes standar dan tes buatan guru. Sebuah tes distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual
Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan main score dan mengadakan interpretasi. Secara garis besar, tes standar dan tes buatan guru ini memuat satu ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkah validitas, reliabilitas, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan serta keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. Dan yang ketiga, proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampling, kelompok mana yang diambil sebagai sampel, juga mengenai taraf kepercayaan yang diambil dan sebagaimana kaitannya dengan hasil tes. Petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis, waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian dan lain sebagainya. Yang kelima, petunjuk-petunjuk bagaimana men-score, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal, menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir dan lain sebagainya. Petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalnya betul nomor sekian sampai sekian, cocok untuk jabatan kepala seksi. Betul nomor sekian saja, cocok untuk jabatan guru dan sebagainya. Saran-saran lain misalnya, siapa harus menjadi pengawas, bagaimana jika tidak ada calon yang mencapai skor tertentu dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.